Halo, perkenalkan nama saya Grenda Manampiring. Dan untuk memenuhi tugas manajemen operasional, saat ini saya akan membahas tentang materi Just in Time. Just in Time adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan yang harus efisien mungkin dan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi sehingga mampu menyerahkan produknya, baik barang maupun jasa, sesuai kehendak konsumen dengan tepat waktu. Untuk mencapai sasaran dari sistem ini, perusahaan memproduksi sebanyak jumlah yang dibutuhkan atau diminta konsumen dan pada saat dibutuhkan, sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan maupun menekan kemungkinan kerusakan atau kerugian akibat menimbun barang. Prinsip dasar Just in Time adalah meningkatkan kemampuan secara terus-menerus untuk merespon perubahan dengan meminimalisasi pemborosan. Tujuan utama Just in Time adalah untuk meningkatkan laba dan posisi persaingan perusahaan yang dicapai melalui usaha pengendalian biaya, peningkatan kualitas, serta perbaikan kinerja pengiriman. Untuk mencapai tujuan dari Just in Time, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan Just in Time, yaitu yang pertama, aliran material yang lancar, pengurangan waktu setup, pengurangan lead time vendor, komponen zero defect, kontrol lantai produksi yang disiplin. Persediaan Just in Time adalah suatu sistem persediaan yang dirancang guna untuk mendapatkan barang-barang secara tepat waktu. Persediaan Just in Time mensyaratkan bahwa proses atau orang yang membuat unit-unit rusak dapat dikirim untuk menunggu pengerjaan ulang atau menjadi bahan sisa. Hal ini berarti bahwa perusahaan harus mempunyai pesanan terus-menerus agar dapat berproduksi dalam sistem Just in Time. Produksi Just in Time adalah suatu sistem di mana tiap komponen dalam jalur produksi menghasilkan secepatnya saat diperlukan dalam langkah selanjutnya dalam jalur produksi. Kita masuk dalam manfaat Just in Time. Manfaat Just in Time yang pertama, waktu setup gudang dapat dikurangi. Aliran barang dari gudang ke produksi akan meningkat. Pekerjaan yang menguasai berbagai keahlian dapat digunakan lebih efisien. Penjadwalan produk dan jam kerja karyawan akan lebih konsisten. Adanya peningkatan hubungan dengan supplier, perputaran persediaan. Kita masuk dalam sistem Kanban. Kanban atau dalam bahasa Jepang Kato. Suatu cara mencapai ukuran lot yang kecil adalah memindahkan persediaan ke dalam pabrik hanya jika dibutuhkan, alih-alih mendorongnya ke stasiun kerja berikutnya tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya pekerjaan yang siap mengerjakan lot tersebut. Untuk menghitung jumlah kartu Kanban dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Jumlah Kanban atau kontainer sama dengan jumlah selama waktu tunggu tambah persediaan pengaman bahagi ukuran kontainer. Contoh, Hobbs Bakery menghasilkan kue dalam periode yang singkat dan kemudian dikirimkan ke tok-tok bahan makanan. Pemiliknya, Ken Hobbs, ingin mengurangi persediaan beralih ke sistem Kanban. Atas data berikut, ia meminta menyelesaikan proyeknya. Permintaan harian sama dengan 500 kue. Persediaan pengaman sama dengan setengah hari. Waktu tunggu produksi sama dengan waktu tunggu tambah waktu penanganan bahan tambah waktu pemrosesan sama dengan 2 hari. Ukuran kontainer sama dengan 250 kue. Setelah diketahui jumlah EOQ-nya, maka dapat diketahui jumlah Kanban yang dibutuhkan. Permintaan selama waktu tunggu sama dengan 2 hari kali 500 kue sama dengan 1000.
persediaan pengamanan 250. Jumlah Kanban kontainer yang diperlukan sama dengan jumlah permintaan waktu tunggu tambah persediaan pengamanan per ukuran kontainer, sama dengan 1000 tambah 250 per 250 sama dengan 5. Maka Kanban yang diperlukan adalah 5 Kanban, dalam artian ketika titik pesan ulang tercapai 5 kontainer yang harus dikeluarkan. Kita masuk dalam contoh perusahaan yang menerapkan just in time. Saya ambil contoh PT Tridharma Wisesa, merupakan salah satu vendor perusahaan rem yang ada di Indonesia. Pada perusahaan ini sering terjadi masalah khususnya bagian produksi, mulai dari mesin rusak, target produksi kurang, komponen kurang, dan lain-lain sehingga kegiatan produksi kurang lancar. Tindakan yang berguna untuk mengurangi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan perubahan sistem produksi. Pada sistem sekarang masih menggunakan push system dan menghadapi masalah-masalah seperti volume kegiatan, departemen production planning and control yang besar, ketidakcocokan rencana dan produksi aktual, kurang adaptif terhadap perubahan permintaan, mekanisme informasi yang kurang baik, dan inventory yang menumpuk. Tindakan yang diusulkan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah merancang sistem produksi just in time untuk mengganti sistem produksi sekarang. Perancangan dilakukan menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama perhitungan alokasi MPS, Master Production Schedule, ke setiap stasiun kerja di bagian-bagian produksi. Yang kedua, perhitungan jumlah Kanban di bagian-bagian produksi. Yang ketiga, penerapan Kanban supplier. Yang keempat, penjadwalan produksi dengan mixed scheduling. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana algoritma distribusi beban kerja untuk stasiun-stasiun kerja, rencana produksi di setiap stasiun kerja yang ada, jumlah Kanban di bagian produksi dan Kanban supplier, model rancangan sistem produksi just in time, beserta aliran material dan informasi, dan algoritma perencanaan sistem produksi just in time. Dalam alokasi MPS ke stasiun kerja tidak digunakan proporsi historis, melainkan dilakukan perhitungan dengan algoritma distribusi beban kerja yang diusulkan agar setiap stasiun kerja menerima beban kerja yang lebih berimbang. Kanban digunakan sebagai alat yang sah untuk melakukan penarikan atau produksi suatu produk. Kanban supplier diterapkan untuk semua komponen penyusun disc brake, tiap-tiap tipe, dan raw material dari supplier. Penjadwalan dilakukan dengan mixed scheduling agar dapat lebih adaptif terhadap fluktuasi permintaan. Dari hasil penelitian tersebut, sistem perancangan baru berdasarkan just in time layak diterapkan karena menggunakan biaya dan kualitas persediaan yang lebih kecil dibandingkan dengan sistem yang sekarang dipakai perusahaan. Algoritma perencanaan sistem produksi dengan menggunakan kebutuhan aktual sehingga lebih efisien dan sesuai dengan kondisi nyata. Maka hasil ini dapat mereduksi biaya. Untuk kebijakan pengendalian persediaan maupun permintaan membutuhkan reorder point atau ROP untuk memperlancar produksi. Dalam perencanaan dan penjadwalan membutuhkan lead time atau LT sebagai acuan dasar dalam menentukan kapasitas dan waktu penyelesaian produk. Demikianlah hasil pemaparan materi saya tentang just in time. Saya Gerinda Mananggiring, terima kasih.